Salam sejahtera, salam sehat dan salam kebaikan untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran dalam mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya yaitu sikap bersukacita, sikap bersyukur yang dimiliki bukan karena keberhasilannya, bukan karena sesuatu yang dia peroleh, tetapi karena keberhasilan orang lain. Artinya seperti apa? Kalau orang lain berhasil, kalau orang lain ibaratnya mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, atau memperoleh sesuatu yang sangat luar biasa, maka keberhasilan orang lain tersebut seharusnya, sekali lagi seharusnya, membuat kita juga bersyukur. Namun sering sekali realita di dalam kehidupan tidaklah demikian. Justru yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya sekarang ini, ada sebuah kecemburuan, ada sebuah sikap ketidaksukaan melihat keberhasilan orang lain. Nah, jika sifat dan prinsip seperti itu terjadi, maka seharusnya kita buang jauh-jauh dari pikiran kita. Namun sikap bersyukur atas keberhasilan orang lain, atas kehebatan orang lain, atas pencapaian orang lain, itu yang patut kita tiru dan kita teladani. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi perikop khotbah bagi kita pada saat ini, di mana Yesus Kristus senantiasa menyampaikan rasa syukurnya dan menunjukkan kebahagiaan yang tiada tara, bukan karena keberhasilannya, namun ketika dia melihat para murid-muridnya yang 70 orang yang dia utus itu kembali berhasil menyampaikan kabar sukacita, itulah yang mendorong Yesus ikut merasakan atau menjadikan dia bersyukur dan berbahagia. Bahkan rasa syukurnya disampaikan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu akan muncul sebuah pertanyaan kepada kita. Kita mungkin akan bertanya, bukankah murid Yesus 12 orang? Kenapa 70 orang?
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid Yesus yang dimaksudkan dalam perikop ini, sebelum perikop kita ini khususnya, bukanlah murid Yesus yang ke-12 saja. Tapi kita akan melihat bagaimana orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat ke-57 tersebut. Di mana ketika Yesus memberitahukan soal bagaimana mengikuti dia, maka ada banyak orang yang mengikuti dia. Walaupun memang juga ada orang yang menarik diri untuk tidak mengikutinya. Maka orang-orang yang mengikuti Yesus, sebanyak 70 orang dikatakan dalam perikop ini, itulah kembali Yesus utus. Dalam pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12, di sana Yesus mengutus ke-70 muridnya untuk pergi ke beberapa kota, ke beberapa desa, menyampaikan kabar sukacita. Nah, yang dilakukan para murid itu luar biasa. Luar biasanya kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20, di sana jelas dikatakan keberhasilan mereka. Mari kita baca. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengki, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah, sekembalinya ke-70 murid itu, mereka memberikan laporan. Laporannya begitu luar biasa. Laporannya bahwa mereka berhasil menaklukkan kuasa-kuasa iblis. Penginjilan yang mereka lakukan, penginjilan menyampaikan kerajaan Allah, membawa orang bertobat dan menaklukkan kuasa-kuasa iblis. Perdukunan, okultisme, segala kejahatan, segala tipu muslihat iblis ditaklukkan oleh para murid ini, sehingga keberhasilan itu membuat mereka bersukacita, menyampaikan kepada Yesus apa yang mereka lakukan, bahwa mereka mampu menaklukkan iblis itu karena Yesus, nama Yesus yang mereka sampaikan berkuasa. Itulah mendorong para murid itu memberikan laporan, dan laporan itu membuat mereka bersukacita. Dan ternyata sukacita yang dimiliki oleh murid Yesus membuat Yesus juga bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, jelas dikatakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Yesus bisa merasakan kegembiraan para muridnya, maka Yesus juga bergembira. Kegembiraan Yesus tidak semata-mata karena keberhasilan para murid, tapi kegembiraan Yesus yaitu karena kuasa Allah, pekerjaan Allah dinyatakan atau bekerja bagi para murid, dan para murid menyatakannya, sehingga Allah yang membuat murid berhasil, dan kuasa Allah itu jugalah yang membuat Yesus bersukacita. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus? Dikatakan oleh Yesus, karena semuanya telah diserahkan kepadanya oleh Bapa. Artinya kuasa itu diberikan kepada Yesus, dan Yesus juga memberikan kuasa itu kepada para murid, dan para murid menunjukkan kuasa itu dengan menaklukkan kuasa-kuasa iblis. Maka Yesus bersukacita dikarenakan murid berhasil, dikarenakan Allah juga bekerja melalui para murid. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini sebuah tema yang menarik
diberikan kepada kita menjadi alat Tuhan. Lalu apa yang harus kita lihat dan kita imani? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya orang percaya menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia. Maka karena kita adalah alat Tuhan yang diutus oleh Yesus sebagaimana Yesus mengutus ke 70 murid itu, maka utusan Yesus itu kepada kita mendorong kita menyadari pekerjaan kita. Pekerjaan kita sekarang ini Bapak Ibu, yaitu menyampaikan kerajaan Allah, menaklukkan kuasa iblis. Sekarang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak dari orang-orang percaya, kepercayaannya patut diragukan. Kenapa kami katakan demikian? Satu sisi dia percaya kepada Yesus, satu sisi dia percaya kepada dukun. Namun sebagai alat Allah, sebagai alat Tuhan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan, kita menyampaikan kebenaran Allah. Kita menaklukkan iblis dengan kuasa Yesus, dengan nama Yesus. Maka pelayanan-pelayanan yang harus kita lakukan, yaitu pelayanan menghajar para iblis, menaklukkan para iblis, menginjak para iblis. Tapi banyak sekarang ini orang tidak berani melakukan pelayanan itu. Di kalangan pendeta, cenderung Bapak Ibu, ini kami harus jujur. Ada banyak pendeta menutup diri untuk melakukan pelayanan terhadap kuasa okultisme. Kenapa bisa demikian? Satu sisi bisa saja dia tidak punya keyakinan untuk menaklukkan kuasa okultisme karena dia kurang yakin kepada kuasa Allah. Yang kedua, bisa saja memang dia juga terlibat dengan kuasa okultisme. Kita harus jujur dengan hal itu. Di dunia zaman sekarang ini Bapak Ibu, sering sekali orang berpikir bahwa iblis itu tidak ada lagi. Kuasanya tidak nyata lagi. Namun, kami pastikan iblis itu masih ada. Dan dia berusaha ingin menggerogoti iman kita. Maka sebagai alat Allah, sebagai alat Tuhan, maka kita harus menaklukkan kuasa iblis itu dengan iman yang benar. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 6. Memperlengkapi diri dengan senjata Allah. Maka untuk menaklukkan kuasa iblis itu, kita memperlengkapi diri dengan iman kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai atau menjadi alat Tuhan, kita juga harus memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Memberikan hati dan pikiran melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh patut kita lakukan. Karena apa Bapak Ibu? Karena itu menjadi panggilan kita. Supaya Yesus bersukacita oleh karena kita. Ketika para 70 murid mampu memberikan Yesus bersukacita karena kuasa Allah nyata bagi mereka, maka bagi kita juga kuasa Allah itu juga nyata. Maka mari Bapak Ibu, siapapun yang mendengarkan firman ini, yakinkan dirimu engkau hidup dalam kebenaran Tuhan, menjaga kekudusanmu, supaya Allah bersukacita, supaya Tuhan bersukacita. Karena kuasa Allah itu masih tetap nyata bagi kita. Tidak hanya kepada 70 murid, tapi kepada aku, kepada Bapak Ibu semuanya kuasa Allah itu pasti nyata. Yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengingatkan kita supaya setiap orang yang percaya senantiasa menyadari bahwa mereka adalah alat Allah di tengah-tengah kehidupan. Maka karena mereka adalah alat Allah tengah-tengah kehidupan, kita harus memberikan orang lain bersukacita. Jangan lagi Bapak Ibu kita kecut, kita marah, kita kesal, atau kita tidak terima kalau orang lain berhasil lebih baik daripada kita. Tapi kita harus menunjukkan keberhasilan orang lain memotivasi kita. Keberhasilan orang lain menjadikan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita juga menjadi orang berhasil. Ingatlah Bapak Ibu, kita di tengah-tengah dunia menjadi alat Allah. Menjadi alat Allah berarti siap dipakai oleh Allah melakukan pekerjaan Allah. Menjadi alat Allah berarti kita siap menyenangkan hati Tuhan, Sang pemilik kehidupan kita.
Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarkan kami Tuhan melakukan firman-Mu, menaklukkan kuasa iblis, menunjukkan iman kami, sehingga banyak orang nantinya akan bersuka cita bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.